Asia Timur sekarang sedang berada di titik didihnya. Sebuah ketegangan yang udah lama banget membara, kini sampai di puncaknya. Mengancam untuk meledak jadi krisis yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, ini adalah cerita tentang gimana kata-kata, manuver militer, dan ambisi geopolitik mendorong salah satu kawasan paling penting di dunia ini ke tepi jurang konflik. Semuanya dimulai dari satu kalimat, cuma satu kalimat. November 2025, pemimpin baru Jepang, Sanae Takaichi, mengucapkan kata-kata yang gaungnya terasa di seluruh Asia. Pernyataan ini bukan sekedar omong kosong politik ya. Ini adalah sebuah pergeseran seismik dalam kebijakan pasifis Jepang yang udah mereka anut puluhan tahun. Sebuah garis merah yang ditarik di lautan Pasifik. Dan tentu saja, Beijing mendengarkan dengan sangat saksama. Reaksi dari Tiongkok cepat dan luar biasa keras. Buat Beijing, pernyataan Takaichi itu adalah provokasi langsung. Sebuah tantangan terhadap klaim kedaulatan mereka yang paling fundamental. Kemarahan diplomatik yang mereka siarkan ke seluruh dunia, itu baru awalnya saja. Beijing tidak buang-buang waktu. Dalam hitungan hari, serangkaian tindakan balasan langsung diluncurkan untuk mengisolasi Jepang. Dialog tingkat tinggi langsung diputus, KTT trilateral dibatalkan. Ekonominya diserang, impor makanan laut dihentikan. Hubungan antar masyarakat dibekukan. Dan puncaknya, Perdana Menteri Li Qiang menolak mentah-mentah untuk bertemu Takaichi di G20. Pintu diplomasi sudah dibanting sampai tertutup rapat. Tapi jangan salah, ledakan di bulan November 2025 ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ini adalah puncak dari sebuah perang tersembunyi yang udah berlangsung bertahun-tahun. Sebuah konflik yang dimainkan di zona abu-abu, tepat di bawah ambang batas perang terbuka. Oke, mari kita coba pahami konsep ini. Taktik zona abu-abu ini gampangnya adalah seni agresi tanpa perang. Tujuannya untuk mengikis kedaulatan lawan pelan-pelan, menguji batas kesabaran mereka, dan menormalkan kehadiran militer di wilayah sengketa. Ini adalah strategi kematian oleh 1000 sayatan kertas. Sakit, tapi pelan-pelan. Dan coba lihat, inilah medan perangnya. Selama bertahun-tahun, Tiongkok secara sistematis terus meningkatkan aktivitas militer mereka di sekitar Jepang. Manuver-manuver ini bukan acak ya. Ini adalah sebuah kampanye yang terkoordinasi untuk mengubah realitas strategis di lapangan. Satu manuver kapal, satu penerbangan jet tempur pada satu waktu. Dan titik fokus utama dari semua tekanan ini? Tentu saja, Taiwan. Beijing terus-menerus meningkatkan intimidasi militernya sampai secara efektif menghapus garis median imajiner di Selat Taiwan. Mereka menormalkan patroli penjaga pantai mereka di sana, yang bisa dibilang ini kayak gladi resik untuk potensi blokade di masa depan. Tujuannya jelas, mengubah status quo dengan kekuatan tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun. Nah, ini dia poin krusialnya. Bagi Tokyo, apa yang terjadi di Taiwan itu nggak bisa dipisahkan dari keamanan Jepang sendiri. Jalur pelayaran vital Jepang, jalur kehidupan ekonominya, melewati wilayah ini. Setiap konflik di Selat Taiwan akan secara langsung mengancam kelangsungan hidup ekonomi dan keamanan Jepang. Krisis ini telah mengikat nasib keduanya menjadi satu. Tekanan yang terus-menerus ini akhirnya memicu sebuah perubahan fundamental di Jepang. Sebuah negara yang selama 70 tahun menganut pasifisme, sekarang merasa nggak punya pilihan lain selain merespons. Samurai yang lama tertidur, kini mulai terbangun. Kita sedang menyaksikan sebuah momen yang benar-benar bersejarah. Jepang yang konstitusinya menolak perang, sekarang secara dramatis mengubah postur pertahanannya. Ini bukan sekedar nambah anggaran belanja militer ya, ini adalah pergeseran filosofis sebagai respons langsung terhadap lingkungan keamanan yang semakin berbahaya di sekitar mereka. Salah satu pilar dari transformasi ini adalah pembentukan JJOC atau Komando Operasi Gabungan. Anggap saja ini sebagai otak baru militer Jepang. Sebuah pusat komando terpadu yang dirancang untuk mengintegrasikan semua cabang angkatan bersenjata, darat, laut, udara, bahkan cyber dan luar angkasa menjadi satu kekuatan tempur yang solid dan responsif. Dan gambar ini menjelaskannya dengan sangat baik. Kalau dulu, setiap cabang pasukan bela diri Jepang itu kerjanya sendiri-sendiri di silo masing-masing, sekarang dengan JJOJ, mereka bisa bertempur sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Coba bayangin, data dari satelit di ular angkasa bisa langsung dipakai untuk menargetkan rudal dari kapal selam, sementara jet tempur ngasih perlindungan udara, dan unit cyber menangkis serangan digital. Semuanya dikoordinasikan secara real-time dari satu pusat komando. Ini lompatan besar dalam kapabilitas militer modern. Perubahan ini juga kelihatan jelas dari perangkat kerasnya. Jepang secara dramatis meningkatkan daya gempurnya. Mereka mengubah kapal perusak helikopter jadi kapal induk ringan yang mampu meluncurkan jet tempur siluman F-35B. Kemampuan amfibi mereka juga diperkuat untuk operasi pendaratan di pulau-pulau terpencil. Ini bukan lagi sekedar kekuatan bela diri.
Ini adalah militer yang dirancang untuk bisa memproyeksikan kekuatan jauh melampaui pantainya sendiri. Di garis depan, tempo operasionalnya sangat tinggi. Pilot-pilot Jepang itu melakukan scramble atau terbang cegat hampir setiap hari. Mereka merespon intrusi pesawat Tiongkok dan Rusia di dekat zona identifikasi pertahanan udara mereka. Ini adalah keadaan siaga yang konstan, sebuah pengingat harian akan ancaman nyata yang mereka hadapi. Tapi, transformasi ini bukan cuma soal jet dan kapal canggih. Jepang melakukan investasi besar-besaran pada personel militernya. Mereka menaikkan gaji, memodernisasi barak, dan menciptakan jalur karir baru untuk memastikan mereka bisa merekrut dan mempertahankan talenta terbaik. Karena bagaimanapun, kekuatan militer modern itu dibangun di atas manusianya. Krisis antara Tiongkok dan Jepang ini tentunya nggak terjadi dalam ruang hampa. Getarannya terasa di seluruh kawasan, merusak rangka kerja diplomatik yang rapuh yang sebenarnya telah menjaga perdamaian selama beberapa dekade. Dampak yang paling langsung dan paling jelas, ya, runtuhnya kerjasama trilateral antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Mekanisme yang seharusnya dirancang untuk mengelola persaingan dan mendorong kerjasama kini lumpuh total, hancur lebur oleh perseteruan bilateral ini. Dan disinilah kita menemukan inti masalahnya. Dua narasi, dua realitas yang sama sekali nggak bisa ketemu. Di satu sisi, Tokyo dan Washington melihat Tiongkok sebagai kekuatan revisionis yang mau merobek tatanan internasional. Di sisi lain, Beijing merasa dirinya dikepung oleh aliansi pimpinan AS yang bertekad menghalangi kebangkitannya. Sama sekali nggak ada titik temu. Pernyataan ini benar-benar menyoroti sebuah realitas yang sangat berbahaya. Dengan diplomasi yang beku dan narasi yang saling bertentangan, nggak ada jalan keluar. Nggak ada mediator yang bisa menjembatani jurang ini. Kawasan ini seolah-olah melayang tanpa jaring pengaman diplomatik. Nah, tanpa jalur diplomasi, resiko eskalasi jadi sangat-sangat nyata. Mari kita lihat gimana caranya krisis saat ini bisa dengan cepat berubah menjadi konflik terbuka. Sebuah skenario yang sayangnya sudah tidak mustahil lagi. Begini kira-kira bagaimana percikan api bisa jadi kebakaran besar. Dimulai dengan perang ekonomi, saling balas sanksi dan larangan dagang yang menghancurkan. Lalu di tengah laut yang tegang, terjadi satu kesalahan kecil, satu tabrakan kapal, satu drone yang ditembak jatuh. Ini bisa memicu eskalasi terbatas, latihan militer yang sebenarnya adalah blokade. Dari situ, cuma butuh satu langkah lagi sampai salah satu pihak merasa terpaksa menggunakan hak bela dirinya. Dan seketika itu juga, sekutu seperti Amerika Serikat bisa ikut terseret ke dalam konflik terbuka. Apa yang kita saksikan sekarang adalah lahirnya sebuah era baru yang berbahaya di Asia Timur. Fondasi tatanan pasca Perang Dunia Kedua yang telah menopang perdamaian dan kemakmuran selama puluhan tahun, sekarang sudah retak. Kutipan suram dari dokumen pertahanan resmi Jepang ini merangkum apa yang dipertaruhkan. Ini bukan lagi sekedar sengketa wilayah. Ini adalah tentang prinsip fundamental bahwa perbatasan itu tidak bisa diubah dengan kekerasan, dan guncangan terhadap fondasi ini dirasakan di seluruh dunia. Jadi, kita semua ditinggalkan dengan pertanyaan yang, jujur saja, sangat mengerikan. Semua elemennya sudah ada di sana. Persaingan kekuatan besar, nasionalisme yang membara, militarisasi yang cepat, dan diplomasi yang runtuh. Kawasan ini sedang menahan napas, di bibir jurang. Pertanyaan yang tersisa sekarang bukanlah jika konflik akan terjadi, tapi kapan dan bagaimana caranya itu akan meletus. Kalau video ini bermanfaat dan memberi insight baru, jangan lupa like, share juga ke teman dan klik subscribe agar kita dapat membuat video untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.